Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, meniti acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan bersama, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mu'adzam Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad. Dengan segala hormat kepada beliau, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadratul kiram muhtaram, para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para bini sepuh, para ustaz, para ustazah yang saya taati dan yang saya hormati, dan juga yang baru datang. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya kepada Ibu Bupati ya, yang tidak mau merasa hormat saya tidak bisa menyebut namanya panjenengan. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, memimpin Pandeglang dengan istiqomah sehingga rakyat makmur bersama pimpinan beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para santri dan santriwati Pondok Pesantren Manlu, yang mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan ilmu dari pesantren ini. Amin ya rabbal. Dan para pejabat baik sipil maupun militer, semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya cintai, saudara saya Kiai Haj Tubagus Tolha Ma'ani Rusdi, mata Allah bihi bihayati bisihha wal afiyah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, dan insya Allah dimudahkan semua hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini kayak lemes ya. Suasana ini apa yang membuat lemes ini? Tapi insya Allah di pagi yang penuh rahmat ini, yang penuh kujuran rahmat, insya Allah kita bertambah cinta dan dicintai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita datang berkumpul tidak lain adalah memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya
Insya Allah semua yang hadir Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit insya Allah mudah-mudahan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak utangnya atau yang punya utang mudah-mudahan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak utangnya berarti dia kencang ambilnya. Dan mudah-mudahan yang belum kawin diberikan jodoh oleh Allah yang soleh wa solihah, amin. Insya Allah. Dan yang sudah menikah mudah-mudahan kawin lagi ya. Ini kalau urusan kawin lagi yang seneng ini Pak ya. Ibu-ibu yang susah hatinya dia. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah, penuh rahmat ini kita bersama-sama memeriahkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat, dapatkan khot Muhammad, dimana kalau anda sudah merasakan khot Muhammad, maka insya Allah 100% anda akan masuk surga ya Allah, amin Allahumma. Sebelum saya mulai, sudah dimulai ya, saya teringat wiridnya Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, yang mana wirid ini sedikit tapi kita insya Allah menambah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wirid ini bisa kita baca putihan semua ini ya, nggak ada yang hitam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya teringat Al-Imam Sya'rani setiap membaca wirid ini selalu dibaca ketika selesai sholat. Apa wiridnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahilah kecintaan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tambahkanlah cintanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Ini wirid yang selalu didawamkan oleh Al-Imam Sya'rani. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca wirid ini. Pertanyaannya, kenapa Imam Sya'rani ini ingin dicintai oleh Rasulullah? Kenapa dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bertekad Allahumma habibni ilaika ya Allah? Ya Allah, tambahilah saya cinta kepadamu. Kok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena barometernya Allah Subhanahu wa taala, ukurannya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai Anda tergantung cintanya Anda kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin Anda cinta kepada Rasulullah, maka semakin cinta juga Allah kepada kita. Maka jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai aku, fattabi'uni, ikutilah jalanku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Mengapa Allah tidak mengatakan fattabi'uni, bukan fa'ahbibuni?
tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkataan kita cinta sama Rasulullah ini overdosis. Tidak ada, Pak. Semakin Anda cinta kepada Rasul, semakin juga Allah mencintai kita. Inilah ukuran Allah mencintai hamba-hambanya, tergantung kepada cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini pagi ini berkah Maulidin Nabi, insya Allah hati kita tambah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Perintah cinta kepada Nabi ini memang diperintah oleh Nabi. Ya. Bukan ulama yang menyuruh, tidak. Tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita cinta kepada beliau. Apa buktinya? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna alaihi min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila cinta kepada bapaknya lebih daripada cintanya kepada Nabi, cinta kepada anaknya lebih cinta daripada Nabi, dan kepada semua makhluk. Ini ukurannya, harus lebih cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain mengatakan wan nafsul ladzi baina jambai, bahkan kepada diri kita sendiri harus lebih cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Kepada badan kita, roh kita ini lebih cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, la ahibbu ilayya min walidi wan nasu ajma'in illa nafsul ladzi baina jambai. Ya Rasulullah, tidak ada yang tidak ada yang melebihi cintaku kepadamu, bahkan kepada bapakku, kepada istriku, kepada anakku, dan kepada manusia lain, tetapi aku masih mencintai diriku sendiri. Cinta kepada diriku sendiri ini tidak bisa kamu kalahkan ya Rasulullah. Maka apa jawabannya Rasul? Ya Umar, belum sempurna Umar imanmu sekarang ini. Maka Sayyidina Umar termenung, kaget, dan memikirkan dan memaksakan untuk mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya. Maka suatu saat setelah Sayyidina Umar merenung dan akhirnya dia bisa mencintai lebih daripada dirinya, datang, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, la hibbu alayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada semuanya, bahkan kepada diriku sendiri. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini wahai Umar, sempurnalah imanmu kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Bu, ya Bu, ini pertanyaan pada Ibu dulu ini Bu, ya. Dijawab jujur, gak boleh bohong Bu. Ibu-ibu ini cinta mana? Rasulullah dengan suaminya? Jujur. Hah? Tuh kok ketawa? Harus dijawab ini Bu. Cinta mana Anda, ya, istri-istri ini kepada suami-suaminya? Cinta mana? Oh, tidak bisa dua-duanya Bu, cinta ini bulat. Kalau dua-duanya berarti Anda ini cinta segitiga namanya. Berikut juga kepada kaum laki-laki, cinta mana Anda sekalian dengan istri-istri Anda? Nanti jawabnya jujur di hati saja. Kalau sekarang bisa berbohong, ya.
Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita cinta kepada beliau lebih daripada segalanya. Maka saya katakan tadi, kalau urusannya cinta sama Rasulullah ini, meskipun kita perayaannya bagaimana, tidak bisa dikatakan overdosis. Tetap cinta kita kepada Rasulullah ini masih kurang, harus terus ditambah, ditumbuhkan dalam hati bahwa kita kepada Rasul luar biasa, karena ukurannya Allah cinta kepada kita, ukurannya cinta kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini daftar hitungnya ini, sebentar Bu ya. Ahbabun Nabi, ikhwan muslimin rahimahumullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang sempurna. Maka pantas pada pagi hari ini kita merayakan kelahirannya Rasulullah. Maka pantas umpamanya kita cinta lebih daripada segalanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas ini Bu. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah ada kesempurnaan yang luar biasa. Saya katakan ada kesempurnaan, bahkan yang menjadi kekurangan kita ini, kelemahan kita ini adalah kesempurnaan bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekurangan pada diri Anda ini, ya, banyak manusia banyak kekurangannya, tetapi menjadi kesempurnaannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran di Diwan Sintudurar mengatakan, Imam Ali radhiyallahu an, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yahsabi. Kebaikannya Rasulullah ini, kesempurnaannya Rasulullah ini tidak ada celah sama sekali akan keburukan. Dicari keburukannya tidak akan dapat. Lil badri inda tamamihi lam yahsabi, seperti bulan yang tamam, yang bulat ketika bercahaya dan tidak gerhana. Kalau bulan bercahaya itu kan bulat, sempurna. Seperti itu kemuliaannya Rasul Muhammad SAW. Tetapi bulan tidak gerhana. Lain kalau kita pandang, mohon maaf, bulan kalau sudah tanggal 15 turun tanggal 16 sampai tanggal 20, tanggal 21 tambah tipis bulannya Pak, kayak dompet kita ya. Kalau akhir bulan dompet kita kan tipis, seperti itu. Tapi tidak, kemuliaannya Rasul ini diibaratkan bulan yang tidak pernah gerhana. Diteruskan, wa ala tafannuni wasfi biwasfi yafna zamanu wa fi malam yusofi. Bahkan yang hal ahli balaho, ahli bahasa, ahli syair tidak akan bisa mensifati kesempurnaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yafna zaman wa fi malam yusofi, sampai habis zaman ini tidak akan bisa menulis atau mensifati Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Inilah kesempurnaan Rasul. Saya akan bawakan contohnya. Apa kekurangan kita menjadi kemuliaan Rasul? Yang pertama Pak, yang menjadi kekurangan kita adalah ludah. Ludah di mulut kita ini Pak. Saya mau tanya, ludah kita ini baunya enak apa gak enak? Hah? Enak apa gak enak ludah kita ini? Meskipun orangnya cantik kayak apa, di Menes begini ada yang paling cantik ya. Coba Anda cium ludahnya ketika bangun tidur. Enak apa gak enak? Tetapi ludah ini yang menjadi kekurangan kita, menjadi kesempurnaannya Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Diceritakan ketika Rasulullah SAW masih kecil Pak, pernah sakit mata.
Saya lebih baik cerita aja dia ya. Kalau ceramah ngantuk nanti dia ya. Ketika masih kecil pernah sakit mata, maka dibawa oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad SAW, ke dokter. Yang dokter tadi adalah rohib, pendeta di Soma'ah, ada namanya daerah Soma'ah sana. Maka didatangkan ke sana, dituntun oleh Abdul Muttalib karena Sayyidina Rasul masih kecil waktu itu, sakit mata. Maka dihadapkan kepada rohib, pendeta Nasrani tadi. Maka dilihat sama rohib kedatangan Rasul ini. Ini cocok seperti apa yang saya baca di kitab Injil. Tanda-tanda kenabian ini kelihatan. Maka ditanya, rohib tadi bertanya kepada Abdul Muttalib, "Man anta?" Dijawab, "Ana abu." "Siapa Anda?" "Saya bapaknya anak ini." "Bohong. Menurut kitab yang saya baca, ini adalah tanda-tanda Nabi, dan Nabi akhir zaman ini tidak punya bapak atau dalam keadaan yatim." Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, "Betul, saya kakeknya." "Nah, kalau kakeknya betul, lalu kenapa dengan anak ini?" "Ini cucu saya sakit mata." Maka dijawab oleh rohib, yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Dia lebih hebat daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka langsung disuruh ludah Rasulullah, mengeluarkan ludah, ditaruh di kukunya rahib, ditempelkan ke mata Rasulullah yang sakit. Fasufia, langsung sembuh. Air ludah Rasulullah ditempelkan kepada diri sendiri, langsung sembuh. Ludah, Pak, yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, tetapi menjadi kesempurnaan Rasul Muhammad SAW. Ya, jadi saya anggap sekarang ini ada pakai karikatur segala, dicari celah-celah Rasul. Gak mungkin dapat, biarkan saja, Pak. Sampai kapanpun tidak akan bisa mengurangi kesempurnaan Rasul, tidak akan bisa. Ini tadi baru kecil, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari air liurnya. Waktu perang, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu pernah kena tombak matanya, Pak. Kena tombak. Maka matanya tadi copot, dibawa, dihadapkan Rasulullah. "Ya Rasulullah, in qala'at aini." "Copot mata saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah tidak banyak ngomong, diberi udah kayak dikasih lem begitu, Pak, ditempelkan kepada Imam Ali, langsung Imam Ali sembuh total seperti biasanya. Dan bahkan Imam Ali mengatakan, "Wallahi, setelah kedatangan umur saya sudah tua ini, yang mana mata saya pernah disembuhkan oleh air liur Rasulullah, air ludah Rasulullah, tidak berkurang sama sekali pandangan saya." Ini ludahnya Rasul, Pak, bisa menyembuhkan penyakit dohir maupun batin. Ini tadi dohir, Pak, ya. Sekarang batin. Air liur yang merupakan kekurangan kita ini, tetapi menjadi kesempurnaan Rasul. Ini sekarang batin. Saya ceritakan, ada ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat makan bareng sama sahabat. Maka datang seorang perempuan, di mana wanita tadi terkenal mulutnya kurang bagus. Kalau sekarang kita katakan cerewet, ya, suka menggunjing orang, ya, menjelekkan orang. Pokoknya wanita tadi ini terkenal peraginya buruk. Datang kepada Nabi besar Muhammad SAW, menghadap kepada Rasul sambil wajahnya agak sinis. Dia tanya, "Antan Nabi? Apakah kamu itu Nabi?" Ini pertanyaan langsung kepada Rasulullah dengan sinis wajahnya, Pak. Maka dijawab oleh Rasulullah, santai saja Rasulullah jawab, Pak.
Naam, ya, saya Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata perempuan tadi, lah, kalau Nabi kalau makan itu jangan makan sendiri. Masa Nabi pelit? Ulama aja gak boleh pelit, apalagi Nabi. Ini perempuan tadi mengatakan begitu. Kalau Nabi jangan pelit dong, bagi makanan. Maka Rasulullah gampang saja, kalau kamu mau makan saja. Setelah diambil makanan tadi, masih ngomong lagi perempuan itu. Loh, kalau ngasih ya jangan nanggung. Yang di tanganmu itu sama yang di mulutmu yang kamu punya itu ya kasihkan sekalian kepada saya. Maka sahabat berdiri, ya Rasulullah, ini kebablasan ini kurang ajar sudah perempuan ini. Tapi Rasulullah menjawab, sudah, biarkan saja. Maka diberikan dari tangan Rasulullah, termasuk yang di dalam mulutnya Rasul yang sudah dikunyah tadi. Maka dimakan oleh perempuan tadi, Pak. Yang dikatakan perempuan tadi ini kurang baik peragainya, mulutnya segala kurang baik, dimakan. Maka dalam riwayat, setelah makan daripada mulut kena ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi min ba'di ma akalat min athari ta'amin nabi la yakhruj min faiha illa khairah. Demi Allah, setelah makan, perempuan makan tadi daripada athar bekas kunyahan air ludah Nabi, la yakhruj, tidak keluar, min faiha, daripada mulutnya illa khairah. Langsung Pak, mulutnya tadi tidak ngomong kasar, tidak suka mencaci orang, tidak pernah menggunjing orang. Ini luar biasa sekali. Ini penyakit dohir yang bisa disembuhkan dengan air liur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Rasul ini contoh, ya, contoh kepada umatnya, terlebih lagi kepada ulama. Jadi kalau mohon maaf ini, kalau bapak-bapak ya yang punya istri rodok cerewet, ya agak cerewet mulutnya, datang saja kepada Kiai Tolha, minta diludahi, ya, insya Allah asarnya ini, ya, berkah ini fatabarukan ila Rasul, ya, insya Allah Pak, ya, mulutnya tadi jadi baik dan sabar. Datang saja, bahkan kita disarankan datang kepada ulama minta air supaya diludahi, fatabarukan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada contohnya. Saya dulu di Kiai Hamid tidak repot Pak. Saya kan dari Pasuruan. Kalau Kiai Hamid nyembuhkan itu tidak pakai repot, tidak pakai ini saran ini syariat ini, tidak usah. Mana air? Maka dihadapkan, mau penyakit apa saja langsung. Sakit apa? Kenapa? Urusan apa? Ini Kiai, urusan ini. Anak saya sakit Kiai ini. Langsung air diludahi Kiai Hamid, diminumkan, wasufia, semuanya sehat walafiat. Bahkan sampai dokter pun waktu itu tidak laku Pak. Kenapa? Karena fatabarukan, berkahnya mengikuti ittiba ma'a Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi ini contoh kepada kita. Kalau kita kepingin tabarukan kepada Nabi, datang kepada ulama, minta air, ya, minta doa supaya diludahi oleh ulama, ya, bahkan mulut Anda pun nggak apa-apa, ya, tabarukan, tabaruk kita kepada Rasul Muhammad SAW, dan ini adalah obat daripada segala obat. Kalau Anda yakin bahwa ini air liur ini menjadikan obat atau menjadikan kita sukses, insya Allah Allah akan kabulkan niat kita. Amin ya Rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Itu tadi ludah. Saya anggap selesai aja ludah ini. Ya, ini kekurangan kita, tetapi menjadi kesempurnaan bagi Rasulullah SAW. Apalagi keringat. Wah, ini keringat Pak ya. Gimana ada keringat manusia yang tidak bau Pak? Mohon maaf. Ya.
keringat itu kadang-kadang menjadi kita gak khusyuk waktu sholat. Saya pernah duduk itu Pak, gak tahu kenapa, memang penyakit keringat ini dan harus diobati. Apalagi yang gak mandi 2 hari ya, wah sedap keringatnya ini. Tetapi keringat yang bau ini adalah kelemahan kita menjadi kesempurnaan Rasul Muhammad SAW. Ummu Sulaim menceritakan ketika Rasulullah SAW tidur di tengah hari, pas waktu itu di Mekah lagi musim panas, sehingga Rasulullah itu bercucuran keringat, luar biasa keringatnya Rasulullah. Maka Ummu Sulaim mengambil wadah, tetesan daripada keringat Rasulullah diberikan wadah, dikumpulkan. Fata'at-torat bihi, dijadikan apa Pak? Dijadikan wangian. Bahkan Ummu Sulaim mengatakan, wallahi, saya belum pernah mencium bau wangi sewangi keringatnya Rasul Muhammad SAW. Dikumpulkan jadi wangian Pak. Bahkan kata dia dijadikan berkah. Kalau anak-anak kecil dipanggil, digosokkan daripada keringat Rasul SAW. Maka barokah. Keringat Rasulullah ini mengalahkan misik. Atyabu minal miski, lebih wangi daripada misik. Kalau minyak misik yang asli itu Pak jutaan harganya, ya, bukan misik-misik seperti toko-toko yang minyak-minyak itu, bukan. Kalau Anda mau cari misik itu mahal, 1 gramnya berapa juta ada. Tetapi keringat Rasul SAW tidak bisa dihargai dengan dunia seisinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keringat Pak, kekurangan kita, kesempurnaan bagi Rasul Muhammad SAW. Apalagi saya belum pernah mendengar, belum pernah baca, mungkin kalau ada saya tolong sampai kepada saya, tingginya Nabi ini berapa? Ada yang tahu? Mohon maaf, postur tubuh Nabi ini tingginya berapa? Belum ada yang tahu. Saya kira saya saja nggak tahu, ternyata nggak ada yang tahu juga. Saya belum pernah ketemu baca itu, dengar ceramah atau baca kitab, tidak pernah riwayat tingginya Rasulullah itu 170 atau 2 meter kurang, tidak. Tetapi kalau Rasulullah SAW ini berjalan dengan sahabat seperti satu kaum, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang sama Pak. Bahkan yang aneh, Ibnu Abbas, atwalun nas, paman Nabi Sayyidina Abbas ini atwalun nas, manusia paling tinggi Pak. Bahkan diceritakan kalau naik onta itu Pak, ya, naik onta itu kakinya itu nyentuh tanah. Kalau kita bayangkan kalau Anda naik kambing saja, ya, kambing Anda tunggangi, pasti kaki Anda ke tanah. Ini Sayyidina Abbas onta, yang onta ini kadang-kadang 2 meter tingginya Pak. Ini menyentuh tanah kakinya Sayyidina Abbas. Tetapi ketika dia berjalan dengan Rasul SAW seperti satu kaum, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Inilah kehebatan Rasul Muhammad SAW, kesempurnaan yang kita tidak bisa dimiliki oleh manusia sekalian. Yang menjadi kekurangan kita menjadi kesempurnaan Rasul Muhammad SAW. Maka pantas pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita memperingati, kita bergembira merayakan Maulid Nabi, karena dia Rasul Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Mudah-mudahan tambah cinta kepada Nabi, tambah Allah cinta kepada kita. Caranya bagaimana? Ayo belajar, kita dengarkan sirah Nabawi agar tambah keimanan kita kepada Allah, tambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Banyak pujian di dalam Al-Quran, tetapi yang paling banyak adalah Allah memuji akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya wahai Nabi, di dalam dirimu adalah akhlak yang mulia. Saya belum cerita akhlak, nanti cerita akhlak ya. Tetapi cerita ini adalah
menjadi hikmah bagi manusia. Kalau Anda ingin dicintai Allah, maka akhlak Anda harus baik. Ya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqu. Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik akhlaknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pantas, tidak ada kekurangannya, Pak. Kalau kita dipuji ini pasti ada kekurangannya. Wah, Habib ini ganteng tapi kurangnya ini. Tidak ya. Jangan marah, saya ngomong ganteng jangan marah ya. Terserah yang bicara. Semua begitu. Oh, fulan ilmunya tinggi, tapi ada saja kekurangannya. Nah, tapi Rasulullah SAW pantas dipuji oleh Allah, terutama di dalam akhlak beliau. Bagaimana? Dilanjutkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah ini adalah contoh yang baik, teladan yang baik bagi siapapun. Mau siapapun Anda, pejabatkah, ulamakah, pedagangkah, suami, istri, atau siapapun, uswahnya kembali contohnya kepada Rasul Muhammad SAW. Ya, Rasulullah dipuji karena akhlaknya bagus, jadi pantas dijadikan contoh kepada umatnya. Pertama, kita harus ngambil uswah Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kepada pejabat. Nah, mohon maaf Ibu tidak menyinggung Bu ya. Tapi kalau tersinggung ya salahnya yang ngundang Bu, bukan saya ya. Pejabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang luar biasa. Ya, bahkan Rasulullah ini bukan memimpin manusia sekarang saja. Manusia sebelum kita, nabi-nabi sebelum menjadi Rasul jadikan pemimpin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan pemimpin, tetapi dia tidak pernah bangga, tidak pernah sombong. Dia ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya anak Adam ini di bawah perintah saya, di bawah umat saya. Wala fakhr, tapi saya tidak pernah sombong. Wa min duna tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Bahkan nabi-nabi sebelum saya nanti di yaumil qiyamah di bawah telapak saya wala fakhr, tidak ada kesombongan sama sekali pada diri saya. Ini contoh pemimpin atau pejabat. Mudah-mudahan pejabat kita ini tidak sombong, Pak, menyontoh Nabi. Amin. Tapi saya yakin Ibu buat ini Masya Allah ya. Kalau Anda pejabat melenceng daripada jalan Rasulullah, sementara saja jabatan Pak, Anda akan menyesal, Anda akan dihinakan kalau tidak uswahnya kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau jadi pejabat yang rendah kepada orang yang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau diundang yang melarat ini Pak, idza da'u miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang yang miskin, dia mensegerakan datang. Kalau diundang yang kaya, dia yang terakhir. Ya. Kalau yang undang orang nggak punya ini, wah luar biasa Rasulullah. Segera dia datang, menyenangkan hati orang yang mengundang tersebut. Kira-kira ada Pak pemimpin seperti ini? Ada kalau pas pilkada. Ya. Kalau pilkada ini Pak, waduh. Kalau belum jabat Pak, ya tahlilan orang 7 didatangi Pak. Kalau sudah jabat 2000 yang datang ya nggak datang. Ya, tapi kita doakan ya, kita doakan mudah-mudahan pejabat kita ini menjadi pejabat yang amanah, ya, cinta dan dicintai oleh penduduknya. Amin ya Rabbal. Ini contoh Pak. Bahkan dalam berdakwah, ya, pejabat ini harus contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kebaikan. Jangan urusan dunia saja, urusan akhirat juga harus dipikirkan. Ya, jangan untuk kemakmuran yang di mana
gedung-gedungnya saja, tetapi untuk urusan ibadah jangan sampai ditinggalkan. Dukung ulama-ulama kita, ya, santri-santri yang mau belajar, kasih fasilitas. Ini uswahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan pejabat kita ini di daerah Menes ini, mau siapa saja, ya bukan bupati saja, ya, mau lurah, mau RW, pokoknya pejabat, uswahnya kembali kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pejabat, ulama. Kalau ulama ya harus pasti Pak, uswahnya Rasul. Ya, ulama ini uswahnya Rasul. Saya kadang-kadang lihat ulama bingung juga ini Pak. Saya dulu sering di Kalimantan. Kalau kiainya ceramah, kalau gak lucu atau agak porno sedikit, gak laku Pak. Kalau saya dakwah begini gak laku. Apa Bib ngantuk. Kalau ada lucunya, apalagi tambah porno, tambah dikit omongan-omongan jorok. Wah, umatnya Pak ribuan. Itu dulu, mudah-mudahan sekarang tidak. Loh, bagaimana? Ulama ini mestinya mencontoh akhlaknya Rasul. Bagaimana caranya berdakwah? Rasulullah tidak pernah mengatakan kata-kata jorok, kata-kata kotor. Pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana suami istri kumpul, wajib mandi nggak? Dijawab oleh Rasulullah SAW, idan takol khitanan falyasin. Dijawab dengan lembut, kalau kedua hitam ketemu maka hendaklah kalian mandi. Ngomong alat kelamin saja tidak mau Rasulullah Pak. Idan takol khitanan falyasin, kalau dua hitam ketemu hendaklah nambah Anda mandi. Ini yang dicontoh sama ulama Pak ya. Jangan sedikit-sedikit porno, jangan jorok, Anda akan terhinakan. Ini bukan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zainab Z datang kepada Rasulullah menunjukkan baju istrinya. Ya Rasulullah, ini saya baru beli baju untuk istri saya. Maka Rasulullah tahu bagaimana model istrinya, tahu Rasulullah. Maka kaget Rasulullah. Ini baju kalau dipakaikan kepada istrinya Z ini kelihatan bodinya Pak. Ya, kelihatan bodinya, kasarnya mohon maaf kelihatan bokongnya. Udah terang-terangan aja ya, repot ini. Kelihatan bodinya. Maka Rasulullah SAW, ya Z, jangan kamu pakaikan kepada istri kamu. Kenapa ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, la'anna yatmu atmu syakiha. Kalau engkau pakaikan kepada istrimu kelihatan syakiha, kelihatan tulangnya. Rasulullah nyebut bokong atau pantat gak mau. Syakiha, kelihatan tulangnya. Ini contoh halus kata-kata Rasul, dipilih kata-kata yang gak jorok. Lah, saya heran ada ulama ceramahnya 18 tahun ke atas Pak. Iya, urusannya bagian dalam wanita. Wah, ini bukan contoh akhlak yang baik. Saya tidak menasihati ulama sini. Insya Allah ulama sini sesuai dengan Rasulullah SAW. Saya ceritain di Kalimantan Pak, biar jauh sekalian ya. Jadi contoh Rasulullah SAW. Bahkan ulama ini Pak, mestinya menjadi tim suksesnya dakwanya Rasul. Tetapi sekarang ini tim sukses orang-orang yang jelas, yang didukungnya nggak jelas. Kalau yang didukung jelas itu ya tahu ini bakal, kalau saya dukung ini orang atau siapa ini calon ini akan menjadikan pengayoman umat. Nah nggak apa-apa, menjadikan kemakmuran pesantren atau kemaslahatan bagi masyarakat banyak, menjadi keamanan, kemakmuran bagi daerah, tidak apa-apa, ayo dukung. Tapi kadang-kadang ulama itu kok dukung Pak, ya mohon maaf, dapat duitnya nggak seberapa, mereka dukung. Hati-hati Pak. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ana ala ma'siyatin walau bisadril kalimah kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang mendukung kemaksiatan walau bisadril kalimah, meskipun separuh kalimat, separuh saja
ma'rufiyah. Mereka sama dosanya dengan orang yang berbuat maksiat. Hati-hati, kalau ulama mendukung pejabat sampai pejabatnya korupsi, maka ulama juga dapat dosanya korupsi. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Jangan apa? Bukan ulama sini maksudnya ini ya. Mudah-mudahan ulama yang di sana kita doakan menjadi ulama yang sesuai dengan akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Maka hati-hati, Pak. Bahkan Imam Haddad mengatakan al ulama humul wasithah bainan nabi wa ummati. Ulama ini wasilahnya antara nabi dan umat. Umat tadi nggak akan sampai kepada Rasulullah kalau bukan dari jalannya ulama. Nah, ulamanya kalau melenceng bagaimana? Tetapi ulama adalah humul wasithah bainan nabi wa ummati. Karena nggak mungkin sampai umat ini langsung kepada Rasul, tetapi melalui wasilah, terutama kepada orang-orang soleh termasuk para ulama-ulama kita. Ya, mudah-mudahan hati-hati ulama. Mudah-mudahan ulama kita menjadi ulama yang mencontoh Rasul, uswahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, juga kepada para pedagang ya Pak ya. Pedagang uswahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Rasul. Kalau pas dagang waktunya sholat, ya sholat ya. Kalau pas datang zakat, tiba zakat, keluarkan zakatnya. Sedekah seperti Rasul Muhammad SAW ya. Jangan Anda ingkari melenceng daripada jalan Rasulullah SAW. Berikut juga kepada suami atau istri semuanya, uswahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih terus ya? Terus. Kalau dilanjut ini 2 jam lagi ya, apa ya? Saya yang capek kok iya. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Contoh-contoh Nabi ini sama ulama kita dikasih jalan. Caranya bagaimana supaya kita bisa mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan arba'atun tarfa'ul mar'an in qalla ilmu. 4 perkara yang bisa mengangkat derajat kita in qalla ilmu, meskipun ilmunya sedikit. Seperti saya ya, ilmunya sedikit ini tapi bisa diangkat derajat kita apabila mengikuti 4 perkara tadi. Yang pertama apa? Al-hilmu. Ini sifatnya Rasulullah. Al-hilmu. Dan al-hilmu ini tidak perlu alim-alim, betul Pak. Ya, ilmunya sedikit tapi bisa mempraktekkan, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa al-hilmu ini? Ilmu ini spesifiknya Pak, sabar tapi nggak marahan. Ya, nggak ngamuan. Kata orang ya, kalau sabar kadang bisa marah, tapi kalau al-hilmu ini tidak gampang marah. Jangan sedikit-sedikit marah Pak ya. Dikit-dikit marah, tidak ada masalah, ini marah. Kalau orang marah ini kayak macan sana Pak ya, kumpul saja di kebun binatang ya. Itu kan paling seneng marah itu. Al-hilmu tidak pernah marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini Pak belum pernah marah. Bahkan ketika perjanjian ada tulisannya Muhammadur Rasulullah, orang-orang kafir protes, tidak mau. Jangan ada Muhammad, ada Rasulullah. Kalau ada Rasulullahnya, gak usah perjanjian. Maka Imam Ali marah, tidak bisa ya Rasulullah, tetap ada Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ali, biarkan saja, gak usah marah kita. Mana sih yang tulisannya Rasulullah? Karena Nabi Ummi tidak bisa baca, maka ditunjukkan ini Rasulullah. Famasah diri kini, maka dihapus oleh lidahnya Rasulullah, dihapus Rasulnya. Cuma Muhammad bin Abdillah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah Pak, dan gak gampang disulut kemarahan. Kalau untuk dirinya dicaci, dihina Rasul, tidak akan marah. Tapi kalau untuk syariat, lam yakun bihadabin ahad, tidak ada yang berani menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah marah masalah syariat. Tapi kalau untuk dirinya dihina, banyak dicaci,
tidak akan terpancing kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-hilmu yang akan mengangkat derajat kita. Coba praktekkan Bu ya. Jangan dikit-dikit marah sama suaminya Bu. Nanti ditinggal kawin lagi tambah marah lagi nanti ya. Jangan Bu, sabar saja. Ya, sabar ini kekasihannya Allah Bu. Al-hilmu. Kalau ibu bisa nggak marah sama suami, ya angkat derajatnya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Suami juga gitu, jangan bentak-bentak istri Pak. Mentang-mentang sudah dikasih belanja ya, enak aja masuk rumah marah ya, keluar rumah marah. Waduh repot ini. Mudah-mudahan yang di sini mencontoh al-hilmu seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama al-hilmu. Yang kedua tawadhu, merendahkan diri. Ini sifat daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda bisa tawadhu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Barang siapa bertawadhu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah belajar Pak, hikmah bagaimana sih tawadhu ini? Gampang ternyata. Kita ini kasih contoh 5 jari kita ini Pak. 5 jari, ada jarinya semua kan jarinya ya? Ada. Oh iya. Ini pernah jari ini Pak, tanah fasad, sombong-sombongan. Apa? Sombong-sombongan. Jari ini Pak, jari 5 ini sombong-sombongan. Jempol langsung ngomong, ana khairun min, kata dia, saya yang paling baik. Saya adalah jempol yang paling kuat dan saya adalah isyarat kebaikan. Bagaimana Bupati? Cantik nggak? Pasti bilang cantik. Tidak mungkin cantik begini Pak, marah Bupati. Bagaimana? Fulan begini. Oh, luar biasa, Masya Allah. Ini isyarat kebagusan. Jempol ini Pak, luar biasa. Nah, dan dia paling kuat kalau nekan-nekan pakai jempol, nggak mungkin pakai ini Pak, putus enggak. Ya, jempol luar biasa. Isyarat kebaikan. Makanannya bagaimana? Oh enak, sedap, pasti begini. Bahkan kadang-kadang 2 tangannya diangkat semua saking puasnya ya. Pakai jempol. Maka jempol sombong, merasa paling hebat. Yang kedua ini sababa, jadi telunjuk. Jempol. Dia ngomong sama jempol, jangan sombong dulu. Kamu sholat enggak sih? Ya sholat. Pas tasahud, bagaimana kamu asyhadu Allah pakai tangan apa? Pakai tangan ini apa pakai tangan jempol? Pasti pakai tangan ini. Kalau pakai tangan ini Pak, dikebuki saya malaikat tangan dia. Pakai tangan ini. Ada. Saya lebih baik daripada kamu. Namanya juga tanafas, sombong-sombongan, tanafas, sombong-sombongan, bangga-banggaan. Kalah jempol sama sababa, jadi telunjuk. Lalu dari tengah, jangan sombong dulu. Ayo berdiri. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Dari tengah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amalan yang tengah-tengah. Ada khairul umur. Ini yang paling baik kata dia. Paling kuat, paling tinggi. Mengalahkan jari telunjuk, tari jempol. Semuanya kalah. Maka ini jari apa namanya? Apa? Manis. Ngomong jari manis. Jempol. Meskipun kamu isyarat kebaikan, kamu kuat, nama kamu jempol. Jari telunjuk, tetap nama kamu jari telunjuk. Jari tengah, meskipun Anda tinggi kuat, tetap jari tengah. Kalau saya jari manis. Manis kayak yang bicara ini ya. Jangan protes ya. Jari manis, meskipun mohon maaf Bu, tidak niat menghina. Jarinya orang Papua Pak, hitam itu Pak, tetap namanya jari manis. Jadi semuanya kalah ini. Jempol, telunjuk, jari tengah
kalah sama jari manis. Yang terakhir kasihan Pak. Ayo. Apa ini? Kelingking. Ngomong kamu. Disuruh ngomong sama jari 4 ini Pak. Ya sudah, dia apa yang banggakan Pak? Tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada isyarat kebaikan, tidak ada kekuatan, tidak untuk tasyahud, tidak tinggi, tidak manis. Maka dia mengatakan, ya ayatul asabi, wahai para jari, kalian semua baik. Terpaksa sudah Pak, iya, terpaksa tawadu ini ya. Enggak kalah. Wa ana atwaluha, saya paling jelek. Paling tugasnya jari ini Bu, mohon maaf ya, paling buat hidung sama kuping ya. Itu saja. Mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tawadhu, sudah merendahkan diri, sudah kalah, terpaksa sudah. Mana janjinya Rasulullah? Man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebentar. Apakah ini kalah? Tidak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membuat stempel. Stempel ini cap, Pak, cap kenabian, untuk memberikan surat kepada kerajaan-kerajaan Romawi, kerajaan Persia, butuh stempel. Rasulullah pertama dinamakan yang harus dipakai dengan cincin. Khatimun nubuwah katanya, cincin kenabian. Maka sahabat membuat cincin untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ini cincin khatimun nubuwah, ini cincin kenabian. Maka Rasulullah bingung mau diletakkan di mana. Maka dapat turun firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah perintahkan untuk taruh di jari kelingking. Maka dari hari itu juga maka Rasul memakaikan cincin khatimun nubuwah di jari kelingking, dan untuk stempel mengirim surat kepada raja-raja Romawi untuk mengajak mereka masuk kepada agama Islam dengan cap jari kelingking. Maka jari kelingking ini diangkat derajatnya oleh Allah karena tawadu. Ya. Jadi mulai sekarang Pak, tawadu. Jangan sombong. Mohon maaf. Kadang-kadang kita ini merasa ada ilmu yang lebih tua dari kita, yang nggak ada ilmu kita remehkan. Jangan. Orang melarat diremehkan sama yang kaya. Jangan. Tawadu. Ya. Kata Imam Ghazali, tawadhu duna tadallul. Bertawadhulah, tapi jangan kamu hinakan diri. Maka kalau kita bisa bertawadhu, ya, insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa? Karena kita mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah dua Bu ya. Al-hilmu, tawadhu. Yang ketiga, as-sakha. As-sakha ini dermawan. Rasulullah ini terkenal orang yang paling dermawan. Mudah-mudahan kita juga jadi orang dermawan. Ya, jangan pelit. Ya, punya rezeki dibagi, banyak sedekah. Karena sedekah ini bisa menjauhkan dari api neraka. Dan jangan takut miskin. Gak ada ceritanya orang banyak sedekah ini jatuh miskin. Kalau orang judi atau main, dipastikan sekarang menang, besok kalah, akan tersungkur. Tetapi kalau kita sedekah, karena Rasulullah sendiri yang berjanji, bal yasjad, 3 kali mengatakan bal yasjad, akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah, asal ikhlas. Ya. As-sakha ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini dapat humus ghanimah. Dapat kambing 1 gunung begini Pak, dari rampasan perang. Itu hanya Rasul. Mau diambil sendiri sama Rasulullah boleh, tidak ada larangan. Tapi tidak, Rasulullah membagi kepada semuanya, terutama kepada yang baru masuk Islam. Mu'allaf fi qulubihim, mereka yang lemah imannya, yang baru masuk Islam, diberikan daripada humus ghanimah, rampasan perang, dibagi semuanya Pak. Bahkan mereka saking girangnya, saking gembiranya mengatakan, ittabi'u Muhammadan
fa innan nabi la yukhsal faqr. Ikutilah Muhammad karena beliau nabi yang tidak takut akan kefakiran. Maka mereka masuk berdoyong-doyong masuk ke agama Islam karena apa? Karena sifat Rasulullah as-sakha yang dermawan. Mudah-mudahan kita bisa mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pemimpin Pak yang dermawan, tapi biasa saja Rasulullah ini. Pernah dia tidur di mana? Di pelapanya kurma itu. Ini seperti ada cap itu Pak, bekasnya tidur itu. Maka Sayyidina Umar memandang Rasulullah SAW. Dia menangis. Ini pemimpin, ini orang sahok, kok bisa tidur seperti ini? Ya Rasulullah, katanya Sayyidina Umar, saya tidak ridho lihat panjenengan, lihat antum ini tidur dalam keadaan ini. Sedangkan Raja Romawi tidur dengan permandaninya, tidur dengan kasur empuknya. Saya tidak ridho ya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mampu beli kasur empuk? Maka dijawab oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, amma radita lahumud dunya wal akhirah." Ya Umar, apakah kamu tidak ridho bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Maka terdidik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah menang perang dengan Persia. Karena waktu itu kerajaan yang besar cuma dua, Romawi sama Persia. Ini Persia ditaklukkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mau masuk istana dicegat sama pegawainya Sayyidina Umar nih, sama sahabat. Ya Umar, ini Persia ini kerajaan kaya. Jangan pakai baju itu, jubahmu tadi tembelannya ada 40 tembelan. Jangan bikin malu, ini Persia. Ganti jubah kamu. Maka Sayyidina Umar nurut tadi itu. Lepas jubahnya yang tembelan 40 tadi Bu ya. Kalau saya, baju saya lubang ini langsung saya buang. Kalau Sayyidina Umar enggak, ditembel sampai 40 tembelan. Maka dilepas oleh Sayyidina Umar, dipakai jubah yang baru. Begitu Sayyidina Umar masuk ke dalam kerajaan Persia, tidak lama dia keluar. Mana? Kata Sayyidina Umar, mana jubah saya yang 40 tembelan? Loh, Sayyidina Umar, sudah, mana? Langsung dipakai lagi di jubah yang 40 tembelan, lalu mengatakan, nahnu qaumun azzalallahu bil Islam fa idza taghayna izzat taghayru azzalallahu. Kami adalah kaum yang mulia bukan dari pakaian, tetapi karena mulia kita dengan Islam. Barang siapa yang mengambil kemuliaan di luar Islam, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah didikan as-sakha Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang di sini sering-sering belajar sedekah ya. Sedekah yang banyak, karena tidak akan menghilangkan harta Anda, melenyapkan harta Anda. Bahkan sedekah ini bisa menghilangkan bala. Sedekatul qalil tadfa'ul bala'ul katsir. Sedekah meskipun sedikit bisa menghilangkan bala bencana yang besar. Mudah-mudahan semuanya yang di sini bisa pelajari teladan Rasulullah, contoh Rasulullah untuk dijadikan orang sakha. Amin ya rabbal. Sudah 3, yang terakhir adalah husnul khuluq. Nah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka sahabat tanya kepada Ibn Abbas, ma huwal husnul khuluq? Apa itu husnul khuluq? Dijawab sama Sayyidina Abbas, amrun hayyin, perbuatan yang paling mudah. Apa? Bagaimana? Wajhun basusun wa kallamun layyinun, hada husnul khuluq. Wajhun basusun, wajah yang senyum ya, yang bukan cemberut, senyum dan bicara yang lemah lembut. Jadi mulai sekarang Pak, coba senyum dulu, senyum. Bisa senyum Pak? Bu, senyum. Wajhun basusun, senyum. Nah, mulai sekarang Anda senyum ya. Dari sini senyum, pulang senyum ya. Sampai di rumah senyum, masuk kamar senyum, masuk kamar mandi senyum ya. Nanti 1 bulan periksa ke dokter ya.
Wajhun basusun, jangan Anda wajah cemberut. Lihat ulama-ulama itu, mereka santai wajahnya, enak adem dilihat. Ya, jangan kita ketemu manusia ini dengan keadaan cemberut. Wah, susah ini Pak. Kita mau ngomong gak enak karena wajahnya cemberut. Apa yang mau disampaikan buyar karena gak enak dipandang. Coba kayak ulama-ulama ketawa nih, Yetalhai, luar biasa dia senyum saja. Meskipun yang datang macam-macam, saya tahu beliau ketawa saja dia. Masya Allah. Wa kallamun layyinun, bicara yang lemah lembut, jangan suka bentak-bentak. Ya, mentang-mentang Anda berpuasa, tetapi mulut Anda sering bentak-bentak orang. Ini bukan husnul khuluq. Mulai sekarang berarti kalau perlu ngomong yang lemah lembut, ya, meskipun kita dicaci seseorang, balaslah dengan bicara lemah lembut. Dan ini perbuatan 4 perkara ini yang akan mengangkat derajat Anda, meskipun inggolla ilmu, sedikit ilmunya, dan insya Allah ini menjadi uswah, contoh kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir, mari bersama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa karena diyakini dalam majlis ini pintu rahmatnya Allah terbuka. Maka niatkan dalam hati Anda semua niat dunia wal akhirah, insya Allah semuanya akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan majlis ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan insya Allah dari majlis ini kita keluar tambah beriman kepada Allah, hapus semua dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kemarin dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita hadir dalam majlis ini, kita bergembira dengan kelahirannya manusia yang paling sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah yang kemarin susah Allah gembirakan pada hari ini, yang kemarin jauh dari Allah, Allah dekatkan hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin rezekinya sempit, Allah lapangkan rezekinya dengan rezeki yang halal, manfaat, berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam golongan orang soleh dan dicatat amal-amal kita sebagai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang tua kita yang telah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Abuya kita, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan kita bagi kita semuanya. Dan insya Allah pesantren ini mengeluarkan pesantri yang luar biasa yang manfaat di dunia wal akhirah. Keluar mereka jadi orang soleh, jadi ulama yang mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada semuanya yang menyelenggarakan ini, semoganya Allah membalas kebaikan Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi rahmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatina fi tariqatihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana jam'an ma'tuna wa tafarraqan bi tafarraqan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurangnya mohon maaf yang sebesarnya. Hadirin minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram. Mudah-mudahan di akhir kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan beliau di suasana yang sama. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.